Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi liabilitas kasus pada PT Hasika. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan Hasika ini adalah perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang pembangunan jalan dan jembatan. Pada awal bulan Januari 2010, perusahaan menandatangani kontrak pembangunan jalan tol antara Yogyakarta sampai Magelang dengan pihak pemerintah pusat. Dalam perjanjian tersebut, PT Hasika akan membiayai pembangunan jalan dan setelah selesai, perusahaan diberi hak untuk mengelola dan mengoperasikan jalan tol tersebut dengan memungut uang dari pengguna jalan dengan tarif yang disetujui oleh pemerintah pusat selama 25 tahun. Setelah 25 tahun dioperasikan, pemilik jalan tol tersebut akan berpindah ke pemerintah pusat. Adapun untuk kebutuhan dana untuk membiayai kebutuhan pembangunan jalan tol, supaya pemerintah selain berasal dari modal sendiri, juga dibutuhkan dari dana pihak luar perusahaan untuk menyederhanakan masalah tersebut. Dana ini hanya diilustrasikan dalam jumlah puluhan miliar rupiah. Ini teman-teman bisa baca sendiri pendahuluannya dari awal sampai akhir. Lalu kita akan masuk ke bagian tugas mahasiswa ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama, buatlah jurnal koreksi untuk membetulkan kesalahan pencatatan utang wesel nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian dukunglah jurnal tersebut dengan perhitungan dan tabel amortisasi premi dan diskonto wesel secara lengkap. Kedua, buatlah jurnal koreksi untuk membetulkan pencatatan penerbitan obligasi. Dukunglah jurnal tersebut dengan perhitungan dan tabel amortisasi premi atau diskonto obligasi secara lengkap. Catatlah transaksi yang berhubungan dengan liabilitas selama bulan Desember 2010 dengan perhitungannya. 4. Catatlah penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010. 5. Postinglah transaksi bulan Desember ke dalam rekening buku besar liabilitas. 6. Tunjukkan cara penyajian seluruh rekening liabilitas dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2010. Di sini saya mengutip dari sumber praktikum akuntansi, yaitu studi kasus yang diterbitkan oleh Akademi Akuntansi KPN. Langsung saja kita masuk di sini. Yang pertama adalah jurnal umum, yaitu koreksi utang wesel nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi kita akan mengoreksi ini dan kita akan melakukan perhitungannya. Untuk yang pertama yaitu nilai tunai nominal. Ini didapat dari nilai nominal 500 juta untuk wesel pertama dikali dengan present value, yaitu I-nya 6% dan N-nya 3. Ini teman-teman bisa lihat di tabel ini. Untuk present value-nya 6% dan I-nya 3, berarti ini 0,840. Ini bisa kita kalau yang lebih rinci ini, tapi itu tadi sudah dibulatkan itu teman-teman. Maka hasilnya 419, 8110, 419, 810.000. Kemudian untuk nilai tunai bunganya ini dari 4,5% dari utang wesel. Kemudian ini tinggal bunga ini kita bagi menjadi 2 karena 2 tahun di sini. 1 tahunnya berarti 4,5. Lalu ini nilai nominal dikali dengan present value tapi yang untuk bunga. Ini di lembar kedua berarti 6% dan N-nya 3. Berarti ini 2,673. Ya, ini 2,673 0,1, kemudian dikalikan hasilnya 60.142.725. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya 479
952.725. Ini untuk perhitungan nilai tunai Wesel 1. Untuk perhitungan nilai Wesel 2, 3, dan 4 ini juga sama teman-teman. Teman-teman bisa melakukan perhitungannya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jurnalnya. Nanti bisa langsung teman-teman cek. Kita akan masuk ke jurnalnya untuk tanggal 1 Desember. Itu 1 Desember 2010. Nah, kemudian jurnalnya utang Wesel, segera jatuh tempo, pada diskonto utang Wesel. Ini untuk mencatat koreksi penerbitan utang Wesel nomor 1. Nilainya adalah selisih antara nilai tunai dikurangi dengan ini 479 952 725. Ini teman-teman, jadi selisihnya 20.047.275 rupiah. Untuk Wesel nomor 2, 3, dan 4 sama. Kita lakukan seperti Wesel nomor 1. Nilainya berarti 1.500.000.000 dikurangi dengan 1.900.000.000 Nah, ini selisihnya 90.964.235 rupiah. Wesel 3 juga sama teman-teman. Untuk Wesel 3 terus 1 miliar kurangi dengan 901.652.235
Rp800. Oke, seperti ini. Untuk wesel nomor 4, koreksinya juga sama. Yaitu 2 miliar dikurangi dengan 1.751.603.200 rupiah. Oke, seperti ini jurnalnya teman-teman. Ini merupakan koreksi perhitungan nilai tunai wesel 1 sampai 3. Sedangkan ini jurnalnya. Selanjutnya kita akan membahas nomor 2 ini, yaitu jurnal koreksi untuk membetulkan pencatatan penerbitan obligasi. Dukunglah jurnal tersebut dengan perhitungan dan tabel amortisasi premi atau diskonto obligasi secara lengkap. Nah, di sini saya sudah menyiapkan hitungannya dan teman-teman nggak perlu khawatir dan akan saya jelaskan satu persatu. Ini untuk tabel amortisasi premi atau diskonto utang wesel yang pertama, yaitu untuk bunga nominalnya itu 22.522.500.000. Kemudian untuk bunga efektifnya ini dari 6% nilai buku. Ini nilai buku. Jadi kita kalikan 6% dikalikan dengan ini nilai buku. Kemudian untuk amortisasinya teman-teman tinggal mengurangkan saja. Selisih amortisasi itu selisih antara bunga efektif dengan bunga nominal, itu menjadi selisih. Kemudian untuk nilai buku pada tanggal tersebut, yaitu kita kurangi nilai buku di atasnya, kita kurangi dengan kita tambah dengan nilai amortisasi, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dalam jurnalnya teman-teman. Itu ada tanggal 1 Oktober, 1 Desember, 2010. Ini jurnalnya. Beban bunga pada utang wesel segera jatuh tempo. Ini untuk mencatat amortisasi wesel nomor 1 periode 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2010. Itu nilainya sebesar 6 juta ini teman-teman. Kemudian di tabel amortisasi 2 juga sama, perhitungannya sama seperti amortisasi yang nomor 1. Jadi untuk yang terakhir tadi saya lupa, bisa teman-teman dibulatkan seperti ini akhirnya. Untuk tabel amortisasi nomor 2 sama nomor 1, perhitungannya sama. Itu
Nomor 3 tabel amortisasinya juga sama perhitungannya. Untuk nomor 4 juga tetap sama. Nah, yang perlu kita jurnalkan adalah amortisasi premi atau diskonto utang wesel nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan sekarang jurnal nomor 2 untuk tanggalnya sama, ini juga sama, hanya saja beda di periodenya. Untuk yang wesel 2 ini periode 1 April sampai dengan 1 Oktober. Untuk nilai amortisasinya langsung kita linkkan ke dalam tabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung amortisasi premi diskonto obligasi. Tapi untuk yang pertama kita harus menghitung harga jual obligasinya terlebih dahulu teman-teman, yaitu PV nominal 10 miliar dikali dengan present value sama kayak tadi. PV bunga 750 dikalikan dengan present value juga sama. Hasilnya ini kemudian kita jumlahkan untuk menjadi nilai buku di amortisasi premi atau diskonto obligasi. Ini untuk 7,5% dari 10 juta. Lalu 750 juta ini kemudian untuk bunga efektifnya 6% dari nilai buku. 6% dikali nilai buku ini. Untuk amortisasinya adalah selisih antara bunga nominal dan bunga efektif, yaitu 66 juta sekian. Lalu untuk mengetahui nilai buku pada tanggal tersebut, kita kurangi saja nilai buku di tanggal sebelumnya dikurangi dengan amortisasi pada tanggal saat ini, yaitu menjadi sekian ini. Sama, nanti teman-teman bisa langsung tarik, kita disesuaikan untuk penempatannya, baik tanggalnya, amortisasinya. Nanti hasil terakhirnya nilai bukunya akan ketemu 9 miliar 999 juta 971.537 rupiah, dan kalau dibulatkan menjadi 10 juta. Nah, untuk itu yang pertama kita akan jurnal terlebih dahulu teman-teman. Tanggalnya 1 Desember 2010. Jadi jurnalnya laba ditahan pada utang obligasi. Ini untuk koreksi penerbitan obligasi tahun 2008.
senilai 1.294.235.000 rupiah. Untuk nilainya yang utang obligasi juga sama. Kemudian tetap di tanggal yang sama kita jurnal utang mencatat amortisasi premi obligasi periode 1 Januari 2008 sampai 1 Juli 2010. Oke. Utang obligasi pada laba ditahan beban bunga. Ini untuk mencatat amortisasi premi obligasi periode 1 Januari 2008 sampai 1 Juli 2010. Ini laba ditahannya 299.835. Untuk beban bunganya 83.760.170 rupiah. Utang obligasinya penambahan. Kita tulis di sini sebagai mencatat amortisasi premi obligasi periode 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2010. Nah, untuk tadi saya lupa yang 1 miliar ini didapat dari sini. Rekening pendapatan itu 1.394.235. Ini yang koreksi penerbitan obligasi tahun 2008, yaitu selisih antara 11 juta sekian dan 10 juta sekian ini, teman-teman. Nah, di tanggal 2 membayar faktur tagihan PT Surya Putri tertanggal 22 November 2010. 22 November 2010. Ini senilai 56.500.000. Oke, kita jurnalkan terlebih dahulu pada tanggal 2, yaitu utang obligasi pada kas potongan pembelian. Ya, ini untuk mencatat pelunasan utang dagang PT Surya Putri.
Surya Fitri. Jadi untuk utang dagangnya untuk kita bayar kasnya 54.805.000. Kemudian untuk potongan pembeliannya 1.695.000. Kita tambahkan untuk selanjutnya pada tanggal ini teman-teman, kita lihat di soal pada tanggal 2 Desember membayar gaji karyawan bulan November 2010 sebesar Rp326.250.000. PT Hasika jika mempunyai kewajiban untuk potongan pajak penghasilan karyawan dengan tarif 10%. Tarif 10% hanya penyederhanaan masalah. Jadi di sini kita tanggal 2 Desember 2010 ini kita catat sebagai beban gaji pada kas utang PPH. Karyawan, yaitu pembayaran karyawan bulan November 2010. Untuk beban gajinya tadi disederhanakan menjadi 10% dikalikan totalnya di 326.250.000 rupiah. Oh, tadi tetap ini untuk utang karyawannya. Seperti itu ya, teman-teman. 10 juta. Bentar. Untuk beban gajinya tetap 326.250.000 rupiah. Oke, untuk utangnya ada tarif 10%, kalikan ini kasnya berarti sisa dari penyederhanaan tarif ini. Kemudian kita cek lagi di tanggal 3 membayar faktur tagihan PT Bangun Indah tertanggal 23 November 2010. Kita lihat ini PT Bangun Indah 23 November. Syarat pembelian 2/10 N/60. Berarti akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila melunasi sebelum jatuh tempo, yaitu 2 bulan. Senilai 12. Oh, ini salah ketik ya, teman-teman. Ini 100. Nanti kita akan benarkan di soal. Berarti di sini tanggal 3 Desember 2010, yaitu utang dagang pada kas potongan pembelian. Untuk utang dagangnya sebesar 132.250.000
Rp686.000. Nah, untuk potongannya tadi 2%, kalikan dengan utang dagangnya ini. Ini selisih kurang utang dagang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk mencatat pelunasan utang dagang PT Bangun Indah. Nah, kemudian di tanggal 5 Desember yaitu membayar faktur tagihan PT Gaya Hidup Sejati tertanggal 25 November. Itu PT Gaya Hidup Sejati sebesar 136 juta. Ini sama seperti ini tapi tanggalnya beda. Kita catat jurnalnya. Berarti untuk PT Gaya Hidup Sejati utangnya yaitu sebesar Rp136.700.000. Kemudian ada potongan pembelian 2% apabila melunasi sebelum jatuh tempo sebelum 1 bulan tanggal 30. Jadi kita hitung dulu potongannya. 2% dikali utang dagang untuk kasnya ya seperti ini. Kemudian setelah tanggal 5 ya tanggal 10 membayar sebagian pinjaman modal kerja jangka pendek kepada Bank Sandira sebesar 150 juta serta membayar bunga yang terutang. Bank Sandira tanggal 10 Desember 2010 yaitu utang bank beban bunga pada kas. Untuk utang banknya 150 juta. Kemudian beban bunganya 3.150.000. Kemudian 3.150.000. Kemudian untuk kasnya berarti 153 juta. Ini untuk mencatat pembayaran utang bank. Selanjutnya
Setelah kita mencatat nih utang bank, bayar utang bank tanggal 10, kita akan menyetorkan pungutan pajak penghasilan bulan November 2010 ke Bank Persepsi. Jadi tanggalnya di sini 10 Desember 2010, yaitu utang BPH karyawan pada kas. Itu sebesar 10%-nya dari utang karyawan. Nah, 10%-nya dari ini, utang gaji ini. Kasnya sama. Selanjutnya di tanggal menyetorkan pajak penghasilan sudah membayar faktur tagihan PT Material Jaya tertanggal 15 November tanggal 26. Berarti sudah lewat dari jatuh temponya, berarti tidak mendapatkan potongan penghasilan, tidak dapat mendapatkan potongan pembelian. Itu 26 utang dagang pada kas besar 31.600.000. Kemudian pada tanggal 27 dibeli 10 unit komputer secara kredit dengan harga per unit 9.800.000. Berarti di sini kita jurnalkan tanggal 27 Desember 2010, yaitu peralatan kantor pada utang dagang itu 10 unit dikali 9.800.000, untuk pembelian alat kantor. Membeli 10 unit alat kantor. Komputer, jenisnya komputer. Selanjutnya di tanggal 28 maaf, ini ada kesalahan ketik ya teman-teman. Yang untuk penyetoran pungutan pajak ini tanggal 10, ini tanggal 15, sedangkan ini tanggal 26. Nanti kita akan lupa, soalnya kita koreksi dulu untuk ininya utang tanggal 15. Utang peralatan kantornya tanggal 26. Oke, seperti itu. Kemudian tanggal 28 ini ada
mencatat berbagai penyesuaian yang diperlukan. Yang pertama, penyesuaian untuk bunga kredit modal kerja jangka pendek. Penyesuaian untuk utang dagang kepada toko Ciyoda Lestari. Diperoleh informasi bahwa kurs rupiah terhadap dolar Amerika adalah 1 dolar US yaitu 1 US dollar yaitu 9.150. Penyesuaian utang gaji bulan Desember 2010 termasuk utang pajak penghasilan karyawan 10% gaji bulan Desember 2010 yang belum dibayar adalah sebesar 329 juta 329.500.000 rupiah. Penyesuaian untuk bunga wesel 1-4. Penyesuaian untuk utang bunga obligasi, utang obligasi, dan amortisasi premi atau diskonto. Jadi ini di tanggal yang sama, berarti tanggal 31 Desember 2010. Yang di soal tipe ya teman-teman, nanti kita akan perbarui, yaitu beban bunga pada utang bunga untuk mencatat penyesuaian jangka pendeknya kredit modal jangka pendek, yaitu senilai Rp600.000. Kemudian di tanggal yang sama untuk mencatat rugi, yaitu rugi selisih kurs pada utang dagang. Kalau utang dagangnya toko Toyo Ciyoda Lestari itu Rp83.550.000. Utang kepada toko Ciyoda Lestari merupakan utang pembelian mesin pemecah batu seharga 10 dolar. Dalam kontrak pembelian disepakati bahwa PT Hasika akan membayar pembelian barang tersebut menggunakan kurs saat pelunasan utang. Berarti kita rupiahnya ini berarti teman-teman. Jadi kita di sini kita hitung dulu untuk kursnya, yaitu 10 dolar 10 dikalikan dengan kurs saat pelunasan, yaitu 9.150. Nah, ini kurs saat pelunasan. Tapi untuk kurs pembelian itu seharga 80 tadi 10 dolar US dollar dikalikan dengan kurs saat pembelian, yaitu 8.355. Nah, kita lihat selisihnya. Nah, selisihnya ada 7.950. Ini yang harus dibayarkan oleh PT Hasika. Kemudian di tanggal yang sama pula penyesuaian utang gaji bulan Desember, itu beban gaji dan upah
pada utang gaji dan upah, utang PPh karyawan. Untuk PPh karyawannya itu 10% tadi, 10% dari beban gaji. Kita lihat beban gajinya 329.500. Oke, ini selisihnya berarti, nah kemudian penyesuaian untuk bunga wesel, utang wesel nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi kita sesuaikan per nomornya dan per periodenya. Untuk nomor 1 terlebih dahulu, tanggalnya sama ya teman-teman, yaitu beban bunga pada utang bunga beban bunga pada utang wesel. Ini untuk nilainya sudah saya hitung di sini di beban bunganya. Jadi teman-teman tinggal memasukkan saja. Ini untuk wesel nomor 1. Wesel 1. Nanti sampai wesel 4 sama teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Ini 22.500. Ini sama. Ini 12.972. Ini berarti penambahan dari amortisasinya. Oke, ini ya penambahan dari ini. Ini dari periode 1 Juli sampai 31 Desember. Oke, sampai ini. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja periodenya. Ini langsung saja 12.972,86,80. Nah, seperti ini. Untuk nomor 2, 3 sama.
1 12 kita sesuaikan dulu sampai 4 dan nanti tinggal nulis angkanya. Nah, untuk wesel 2 ini beban bunganya 31.875.000. Sama 11.749.309,67. Untuk yang terakhir yaitu penyesuaian untuk utang obligasi, utang bunga obligasi, amortisasi premi diskonto, yaitu tetap tanggalnya sama. Yaitu utang obligasi beban bunga pada utang bunga itu 88.785.780. Dan bunganya 691.214.200. Ini juga sama, sudah ada perhitungannya di atas ini. Nah, di sini teman-teman. Seperti itu. Kemudian di bagian terakhir tunjukkan cara penyajian seluruh rekening liabilitas dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2010. Di sini saya juga sudah menyiapkan laporan posisi keuangan, tinggal saya terangkan dulu. Nah, untuk penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan
per 31 Desember 2010 sebagai berikut. Untuk liabilitas lancarnya, utang banknya yaitu 60 juta. Sedangkan utang gajinya 296.550. Untuk utang dagangnya 189.500. Utang bunganya 878.308.333. Untuk PPh-nya ini 32.950. Untuk utang wesel segera jatuh temponya 492.924.880,80 rupiah. Ini kemudian kita tambah menjadi jumlah liabilitas lancar. Untuk liabilitas jangka panjang yaitu utang wesel 4 miliar sekian ditambah dengan utang obligasi 10 miliar sekian, kemudian ditambah menjadi 15 miliar sekian. Ini angka ini didapat dari rekapitulasi dari jurnal di atas ini, seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan memposting jurnal ke dalam buku besar. Di sini saya juga sudah menyediakan lembar kerja buku besar yang sudah terdapat nilai saldonya per masing-masing akun, seperti utang bank, utang gaji, utang dagang, utang bunga, utang PPh karyawan, utang wesel, diskonto wesel, diskonto wesel, dan yang terakhir utang obligasi. Ini utang wesel, diskonto utang wesel, dan yang terakhir adalah utang obligasi. Nah, kita mulai yang pertama dulu, yaitu utang banknya. Utang banknya itu di saldo terdapat nilai saldonya 210 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember terdapat pelunasan. Sebesar 150 juta. Jadi untuk saldonya kita kurangi. Oke. Kemudian untuk utang gaji sama di tanggal yang sama, gaji bulan Desember. Yaitu nilainya 296.550. Untuk utang dagangnya
Di sini ada beberapa pelunasan PT Surya Putri. Pelunasan PT Bangun Indah. Pelunasan PT Gaya Hidup Sejati. Pelunasan PT Material Jaya. Kemudian ada pembelian 10 unit komputer senilai 98 juta. Kemudian ada rugi selisih kurs senilai 7.950.000. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa langsung ambil nilainya dari jurnal yang telah kita buat tadi. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk utang bunga tanggal 31 Desember 2010 yaitu bunga utang wesel. Ini utang wesel 1 sampai 4 yang tadi ada koreksi. Dan bunga obligasi. Bunga utang obligasi. Ini saldonya 0, 600.000, 22.500, 31.875, 33, 40 juta, 750 juta. Kemudian untuk utang PPh karyawan saldonya 0. Di sini ada PPh bulan November dan pembayaran PPh bulan Desember.
Jadi kita tulis 31 2010. Ini PPh bulan November senilai 32.625. Saldonya itu kemudian dibayarkan pembayaran. Kita debat nilainya, berarti kita kurangi saldonya 0. Kemudian PPh bulan Desember. Ya, bulan Desember 32.950. Oke, seperti ini. Kemudian untuk utang wesel, ada koreksi penerbitan wesel. Ini kita tambahkan dulu di tanggal 31 2010, yaitu koreksi penerbitan wesel 1. Wesel 2, wesel 3, wesel 4, amortisasi wesel 1, untuk saldonya itu ada 5 miliar, maaf. Untuk koreksi penerbitan 1 yaitu 20 juta 47.275 rupiah, 90 juta 964.237.50. Kemudian 98 juta 347.200 rupiah, 248 juta 396.800 rupiah. Kemudian yang kredit 6 juta 297.163,50 rupiah, 20 juta 792.145,70 rupiah. Kemudian 12 juta 972.156,80 rupiah, 31 juta 811.982,95 rupiah. Kemudian 11 juta 11.347.367 rupiah. 12 juta 548.996 rupiah.
Kita cek saldonya. Kita tarik ke bawah. Oke. Untuk diskonto utang wesel Dakorex. Tanggalnya 31/12/2010, yaitu koreksi penerbitan wesel 1. Wesel 1 20 juta. $90 juta. Lalu 98 juta sekian. $248 juta. 398. Kemudian untuk utang obligasi saldonya 10 juta. Ada koreksi tanggalnya 31/12/2010. Koreksi penerbitan obligasi dan amortisasi dari 1 Januari 2008 sampai dengan 1 Juli 2010, dan amortisasi 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Ini koreksinya 1.394.235. 373.998 05 87 85 780. Nah, kita tambahkan, kita kurangkan, kita kurangkan. Ini untuk pemasingan dari jurnal ke buku besar sudah selesai. Tadi saya lupa ini
Kita ambil dari buku besar ya teman-teman. Sebenarnya bisa dari jurnal umum, tapi untuk lebih memudahkan teman-teman bisa ambil di buku besar seperti itu. Ini untuk penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2010. Untuk liabilitas lancarnya sebesar 1.950 juta sekian, dan liabilitas jangka panjangnya 15.760 sekian. Seperti itu teman-teman. Apabila dari awal sampai akhir dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share di setiap video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.